illa rafa'allahu qahta, melainkan akan Allah angkat. Apa itu qahta? Qahta itu peceklik atau krisis ekonomi, saudara. Bukan hanya itu, wal waba'a wal balaya, bahkan Allah angkat daripada bencana, musibah, penyakit. Cocok sekali kalau peringatan Maulid yang diselenggarakan oleh anak-anak yang sangat luar biasa. Biasanya remaja masjid, biasanya mah pemuda-pemudi masjid, tapi di sini mah peringatan Maulid diselenggarakan oleh lintas komunitas, yaitu dari Selon. Nah, ini ribet banget ngarana. Selon sekuat luar biasa ini. Sebab saudara, kenapa dikatakan luar biasa anak-anak ini? Masjid-masjid ngayakeun Maulid sarieun. Sia mah teu sieun sia. Luar biasa. Karena di mana di satu daerah diadakan Maulid, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di satu daerah, satu negara sebut saja diadakan Maulid, maka akan Allah angkat bencana, musibah, penyakit akan segera hilang, corona akan segera hilang dengan peringatan Maulid. Luar biasa. Masa kele ama anak Selon sekuat? MUI nggak pada ngadain Maulid, bejakeun budak pagahan ku sia kabeh. Lupa bejanya, awas ya. Yang ditewak deh. Luar biasa. Tata kerama, kagak ada sopannya duduk di atas panggung dengan dekorasi yang begini indahnya, ngedekor ke sebelah doang. Pakai air mancur segala. Diundang oleh panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara Maulid yang mulia ini. Oleh karena itu, kalaulah nanti banyak kata-kata yang salah, ada bahasa yang keceletot, ya, keceletot teh apa ya? Iya, kalau bahasa Indonesia keceletot apa itu? Salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Apanan? Pada tahu dewek sebenarnya ini belumlah huruf dipanggil kiai, belumlah huruf dipanggil ustaz. Jadi kalau digeroin kiai, apa itu digeroin? Bahasa Sunda dengan bahasa Betawi perbedaannya nggak jauh, saudara. Kata orang Betawi, tong kalau makan cuaca lagi panas, ereng-erengan begini, yang paling enak airnya diesin. Kata Betawi diesin, tapi kata Sunda diesan. Antara esan dengan esin itu kene. Mohon maaf kalau ada bapak esan, bapak esin. Kata orang Betawi, tong kalau ini pohon empot pengen seger, lu siramin ngabah. Kata Betawi disiramin, tapi kata Sunda disiraman. Antara siraman dan siramin pun sama, itu kene. Mohon maaf, takut punya bapak siraman dan siramin. Jadi kalau digeroin kiai, digeroin ustaz, perasaan hati sing sereblak, sing sereset, apalagi sampai dikawal-kawal segala, digulung-gulung, bagaikan lauk parai ngegulung-gulung tai di ragasi. Cuman hanya casingnya doang, saudara.
bukan kiai, kagak urut dipanggil ustad, hanya sebatas casingnya saja. Apa itu casing? Casing itu adalah ompol budak, saudara. Itu adalah pesing. Kiai kagak urup, ustad ge kagak urup. Apa atuh? Cuman ustad. Lah emang beda. Bahasa Arab beda huruf, beda makna, saudara. Salah satu anugerah yang Allah berikan terhadap bangsa dan negara kita adalah mengenai bahasa, saudara. Di negara lain cuman hanya beberapa bahasa saja, saudara. Sebut saja di Jalan Miring itu cuman beberapa bahasa. Tapi Indonesia ribuan bahasa. Emang Jalan Miring bukan Indonesia itu? Bahasa Sunda kaya akan makna, saudara. Contoh antara burit dan berit, beda mananya. Berit dan birit juga beda mananya. Apalagi birit dan burut, saudara. Sungguh beda sekali. Mari kita terjemah bareng-bareng. Burit apa artinya? Sore. Berit apa artinya? Tikus. Adapun birit adalah bujur. Sedangkan burut itu adalah turun berok, saudara, alias kondor. Sama ustaz makezal itu guru. Guru itu digugu dan digugu itu didengar nasihatnya, ditiru itu dicontoh akhlaknya. Nah kalau ustad makedal itu kepanjangan daripada usaha tara anak deres tuh ustad. Ya sekarang kagak deres bagaimana ustad? Kemana-mana kan kagak. Mangkaning maaf ya, takut ada mangkaning. Ustad mah sehari-harian sesarungan baik, nggak ada pegawaian lain, adanya cuman itu-itunya. Udah be yang ada di kereyeh. Makanya ustad mah jarang anaknya langka belatak baik. Saya punya teman ustad di kampung sawah Dengklok. Emang sekarang anaknya berapa? 12. Malah lagi reneh lagi. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang sangat saya hormatin Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi Besar Muhammad, yaitu saudara Roni beserta jajaran kepanitiaan. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan semua panitia Allah panjangin umurnya, Allah sehatin jasmani serta rohaninya, dan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Sebenarnya panitia nggak pantas kudu minta maaf sama kita. Yang pantas minta maaf sama kita. Kenapa? Sebab gara-gara panitia kita bisa hadir maulid, betul. Sebab kalau kagak gara-gara panitia, emang mau malam-malam begini kita sing baragug di kebon ini? Apakah saudara tidak tahu sing baragug? Mangkaning ada lagi baik. Mangkaning ini cuaca kayak begini adanya, luar biasa. Banyak rintangan dan tantangan yang dialamin sama panitia, saudara. Gara-gara panitia kita bisa hadir maulid. Seyogyanya lah kita berterima kasih kepada panitia, dan kita doakan panitia mudah-mudahan semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sangat saya hormatin Ketua Salon Squad, yaitu saudara Reka beserta anggota. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan
semua anggota Selon Squad dijadikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Yang sangat saya hormatin pembina Selon Squad yaitu Saudara Eka Nugraha. Juga kita doakan mudah-mudahan Saudara Eka dijadikan oleh Allah menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Juga yang sangat saya hormatin, kira ceramah mana ya? Ceramah mereka ngabsen aing budak ya. Kita kasebut mangacung we telunjukna. Rek ngalaman aing ceramah kieu. Itu dibaca karunya menang nulis cek. Jeung hitung kelas 2 SD we uing ah. Yang sangat saya hormatin aparatur pemerintahan Kelurahan Tanjung Pura, bil khusus Bapak Lurah beserta stafnya yang sangat saya hormatin. Bener aing mau ceramah ya mah. Ketua DBD ilok DBD ketua anak DBD mah demam berdarah. BPD LPM Karang Taruna Kelurahan Tanjung Pura Kampung Pasir Jengkol. Dan yang sangat saya hormatin sahabat kita dari Banser. Dan yang saya muliakan tentunya segenap para ulama, para kiai, para asatid wal asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Pasir Jengkol, bil khusus Al Mukarram Al Ustadz Muhammad Oki Firdaus, wabil khusus Al Ustadz Ayi Sobari, wabil khusus buset bener-bener ya Al Ustadz Fahrur Razi. Nyo kita doain nyo, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani serta ruhaninya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya serta manfaat ilmunya. Kenapa yang namanya Ustadz kudu didoain biar panjang umur? Sebab Ustadz saat ini barang langka. Betul? Saat ini Ustadz Kiai, Ustadz barang langka, keberadaannya sudah mulai punah saudara. Percis kayak macan Sumatera. Macan Sumatera dilestarikan keberadaannya, tapi Ustadz tidak dilestarikan. La taqumu sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Mual bakal terjadi dulu kiamat sehingga ilmu oleh Allah akan dihilangkan, ilmu oleh Allah akan dibinasakan, ilmu oleh Allah akan dieuweuhkan atau dilengitkan saudara. Buset aing karek ngadenge ya. Bahasa mana dieuweuhkan. Sorry ini saudara bahasanya dihiji-hijiin ini. Ilmu apa yang akan dieuweuhkan? Ilmu apa yang akan dilengitkan? Teknologi semakin canggih, betul? Dengan kecanggihan teknologi saudara, kita bisa ngobrol dengan orang yang jaraknya jauh, antar kampung, antar negara, antar benua sekalipun, hanya melalui alat yang bernama HP saudara. Nah seperti inilah HP saudara ya, ini HP namanya ya. Ini HP anyarnya 170. Sekarang 10.000 kita laku saudara. Ketinggalan opat kehujanan aman. Nyokot. Dengan canggihnya teknologi, kita bisa melihat langsung kejadian yang ada di luar negeri melalui televisi secara live. Wah, mau tahu ini live. Wah, berarti nggak bersahan meja live. Ilmu apa yang akan dihilangkan, ilmu apa yang akan dicabut, ilmu apa yang akan dibinasakan, ternyata tak lain dan tak bukan hanyalah ilmu agama.
Lantas bagaimana Allah mencabut ilmu agama? Apakah langsung dicabut dari dada para ulama, para kiai, para ustad? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantaji'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mencabut ilmu langsung dari dada para ulama, dari dada para kiai, para ajengan, para abuya, para ustad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapinya dicabutnya ilmu agama oleh Allah biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama, dengan diwafatkannya para kiai, para ajengan, para ustad. Sementara regenerasinya yang langka. Moal nyaho dewe sia regenerasi anu pakai nyambel, kadernya yang langka tuh moal nyaho dewe kader. Kader teh lamun orang menuju satu tempat kepanggih-kepanggih, itu keder saudara. Penggantinya yang langka, calon presiden banyak saudara, betul. Mati satu tumbuh 3.000. Boro-boro udah mati, belum mati lagi ngebanjeng yang pengen jadi presiden sampai para rasea. Calon dewan seabrek-abrek. Belum lama ketika pilpres, pileg, salesma, batuk. Banyak calon dewan fotonya ngejajar di sepanjang jalan, ditempel-tempel di tatangkalan, kadang di kuburan kejadi. Ini alabatan kuntilanak. Apakah saudara-saudara pernah melihat ada calon ustadz, calon kiai yang fotonya dipajang di jalan? Pernah ngelihat enggak? Enggak saudara. Palingan kalau ada acara, mau ada acara hari besar Islam, apa Rajab, apa Maulid, apa Muharram, foto ustad dipajang di jalan sebagai iklan. Ngesan acara poho panitia tengah benahan, akhirnya merebah ketiup angin, anu mulung, akhirnya mah lumayan pakai tutup jamban, suwe panitia. Atuh batur manggesan acara benahan foto aing jadi loba di jamban. Jarang yang pengen jadi ustadz, jadi kiai. Di sini aja di Pasir Jengkol, yang namanya ustadz kan kudu mondok. Ustadz Oki, Ustadz Ai, Ustadz Firdaus, semuanya pada mondok saudara. Ustadz Fahrul Razi. Cuman bertiga itu. Di sini maaf, di Pasir Jengkol sekarang banyak yang pesantren, apa banyak yang sekolah. Sekolah, ulah jawab, aing lu jawab. Sakola, cek aing sakola sia. Kadang budak hayang mondok ke pertama anu ngahalangan saha kolotna. Anakna bawa beja laporan mah aba wingeng pesantren mah ulah jauh-jauh ka ditu be Rawamerta apa ka Loji. Asugan ka ditu sek ngaji ka ditu, mondok ka Cina ditu. Tuh bisa ngaji gitu, bisa miara bagong sih ya budak. Apa kata emaknya, apa kata bapaknya? Ulah. Cuk aing ulah. Buset nih melotot. Emang kunaon mah abah. Moal bisa ke pabrik engke sia. Pesantren sia. Nunggus-nunggus dia balik di pesantren paling jadi ustad. Kamu tuh jadi ustad jadi amil lek dahar naon sia ustad jeung amil. Paling bisa dahar lamun aya jelema paeh nyaho. Singke sia ngarep-ngarep jelema paeh. Mun aya tetangga gering teh boga grup WA siap-siap. Apalagi kalau tengah malam ada burung berbunyi cuing grenjal ge ustad nyokot HP. Ngebel Pak Amil, assalamualaikum Pak Amil. Naon tah beuting-beuting ngebel, kabar gembira. Kabar gembira naon, siap-siap proyek kurang rek datang. Proyek naon sih tat beuting-beuting nu teu bae ah. Ieu Pak Amil dengekeun suara naon eta? Suara manuk cuing-cuing tat. Bedas henteu? Bedas. Pak Amil nyaon teu? Eta kan cokolot baheula tanda-tanda anu rek paeh. Alhamdulillah rabbil alamin. Emang pendaringan bersaat banget tad. Yang geus ngahutang ke warung 2 gantang matuh. Oke, seminggu dibayar, ulang ngajikeun heula di kuburan, oke? Oke. Begitu diumumkan di masjid berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyaho mitohan anu paeh.
Suwe bener. Maka oleh karena itu ayo anak-anak remaja-remaja belajar ngaji mondok biar jadi penerus para guru-guru kita. Cuma teu daek mondok. Kadang-kadang budak keur mondok ge keur ditabalik ku kolotna. Ngus jang neng balik we sia ulah segala mesantren ah. Kunaon si mak apa? Teu sanggup aing bayaranana. Ayeuna lamun teu bayaran rek dahar naon kiai jeung ustad. Tuh pada hidang. Kan kiai ustad teh manusia boga anak boga pamajikan kan kudu diparaban. Pondok teh dilistrikan kudu bayar. Bisa ngaji mau bisa ngadoakan ieu ka kolot robik pirli wali-wali daya lamun teu bisa ngaji sia ah. Mung keluar modal aing kesel jadina. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirshin wa istibarin wa bulgatin wa irsyadi ustazin wa tuli zaman. Ngantuk sih ya, ngantuk. Ajaknya mengantuk. Kebentetan gitu. Jares bae. Budak keur mondok ditabalik bayaran bae cenah. Sekolah mah teu aya nyaahna. Sekolah begitu masuk sekolah uang pendaftarannya, uang bangunannya, SPP-nya dibayar. Mondok mah hitungan banget. Sekarang kalau kita yang nggak bayaran sebagai wali murid, sebagai murid, lantas mau makan apa guru kita? Sementara guru-guru yang ada di SD, yang ada di SMP, SMA, biarpun kita nggak bayaran, tetap gurunya sejahtera. Kenapa? Karena diperhatikan oleh pemerintah, digaji. Sementara Ustadz Kiai di lembur digaji hentok. Jawab, digaji hentok. Digaji hentok. Tuh digaji. Kalau bicara jasa, maaf saudara, kontribusi ulama dan ustadz terhadap bangsa ini sangatlah besar. Mana? Ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Di sekolahan belajar agama paling seminggu sekali, tapi di lembur anu capek mah kiai jeung ustadz di lembur. Tapi mana perhatian pemerintah? Tidak diperhatikan sama sekali. Betul. Pantas nama ya budak. Urang ceramah kieu di gedung DPR MPR pusat. Saya rek ngundang uing ke ditu. Rek ngundang apa? Ngundang ieu udah amplopan ieu budak aing. Modar bisa aing tembak. Maka sekali lagi kita doakan mudah-mudahan para guru kita yaitu Ustadz Ayi sebagai pembimbing, Ustadz Oki dan Ustadz Fahrul Roji, Allah panjangkan umur beliau. Disehatkan selalu jasmani serta rohaninya, dan mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ilmunya. Juga yang sangat saya hormatin tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kampung Pasir Jengkol, tak ketinggalan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dari lintas komunitas yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Nggak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur Kampung Pasir Jengkol beserta anggota, kruhun Pasir Jengkol beserta anggota pun saya hormatin. Kagok waing bacakan kabeh, bahkan dedemit siluman sekampung Pasir Jengkol saya hormatin beserta anggota dan keluarga. Bahkan kuntilanak, sundel bolong, kelong wewe yang ada di Pasir Jengkol saya hormatin beserta anggota dan keluarga. Kita sama-sama makhluk Allah, janganlah saling ngeganggu. Awas yang ngeganggu ge. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang baik ini enggak bakalan banyak bicara. Mohon nanti didengarkan dan diamalkan. Bebas mendengarkannya mah sambil barang hakan pun tidak apa-apa.
AAI yang ngomong. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan ya. Jangan tuntunan cuma nanya jadi tontonan. Kena mau hadirnya nanya dulu ustadznya dari mana, rame apa hente. Saya mah tega banget ustadz kudu rame. Yang rame mah topeng banjut ka dia. Odong-odong sekalian. Kesel wae aing jadi nate. Suruh aku najong topeng. Syukur alhamdulillah yang bahwasanya pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama di ini haflah yang mubarakah. Tujuan kita sama adalah niat ta'ziman wa takriman, memperingati hari dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sekalipun acara peringatan Maulid tahun ini tentunya beda dengan peringatan Maulid tahun-tahun yang telah lalu, saudara. Kita tahu dewek tahun ini peringatan Maulid di musim pandemi COVID-19 atau virus kolorna. Kolor jero celana. Lantas bagaimana menurut pandangan ulama-ulama terdahulu mengenai peringatan Maulid? Sebut saja Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkata, saudara, ma min muslimin yuqra'u fi baitihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba'a wal balaya. Tidaklah ada seorang muslim yang bila mana di rumahnya dibacakan maulid Nabi kita Muhammad, yang bila mana di musolanya diadakan maulid Nabi, di masjidnya dibacakan maulid Nabi, di kantor kelurahan, kantor desa, kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur, semuanya kantor, semuanya bangun diadakan maulid Nabi kita Muhammad, illa rafa'allahu al-qahta, melainkan akan Allah angkat. Apa itu qahta? Qahta itu peceklik atau krisis ekonomi, saudara. Bukan hanya itu, wal waba'a wal balaya, bahkan Allah angkat daripada bencana, musibah, penyakit. Cocok sekali kalau peringatan maulid yang diselenggarakan oleh anak-anak yang sangat luar biasa. Biasanya remaja masjid, biasanya mah pemuda-pemudi masjid, tapi di sini mah peringatan maulid diselenggarakan oleh lintas komunitas, yaitu dari selon. Nah, ini ribet banget ngarana. Selon sekuat luar biasa ini. Sebab saudara, kenapa dikatakan luar biasa anak-anak ini? Masjid-masjid hayakeun maulid sarieun. Sia mah teu sieun sia. Luar biasa. Karena di mana di satu daerah diadakan maulid, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di satu daerah, satu negara sebut saja diadakan maulid, maka akan Allah angkat bencana, musibah, penyakit akan segera hilang, corona akan segera hilang dengan peringatan maulid. Luar biasa. Masa kele ama anak selon sekuat? MUI nggak pada ngadain maulid, bejakeun budak pagahan ku sia kabeh. Lebih bejanya awas ya. Yang ditewak deh. Luar biasa. Kalau kita takut ya, kalau bicara corona itu penyakit, betul. Penyakit dari zaman Nabi Adam udah ada belum? Udah ada. Kalau kita takut sama penyakit corona, ya takut sama Allah. Hebat bener corona, saudara. Kenapa hebatnya? Corona bisa memberhentikan sholat Jumat, betul. Corona bisa menghentikan sholat Idul Fitri, Idul Adha, betul. Corona bisa menghentikan orang mengadakan maulid, betul. Bahkan corona bisa menghentikan anak-anak sekolah, betul. Sudah berapa bulan anak-anak kita nggak sekolah? Sudah 1 tahun, saudara. Bayarannya tetap angger. Sekolahnya online, pakai HP, boro-boro online, berhadapan langsung gitu, didengekeun apalagi online.
Akhirnya mau sekolah mana nih bapak moyangna. Paling budak sekolah 2 menit ka dituna main game aing ge nyaho sia. Lain malah pinter barudak nu aya. Pada lamur matana. Bahkan maaf para ustadz, para guru, rekan-rekan perlu pada tahu. Sesungguhnya saya di imah boga TV 14 in merek sarap apa non. Saya nonton berita ada seorang bapak-bapak yang mencuri HP saudara ditangkap oleh polisi. Diinterogasi oleh polisi. Cerita interogasi saya sedikit ada cerita interogasi. Polisi pada suatu hari menginterogasi supir setelah kecelakaan sehingga menewaskan banyak korban. Kata polisi, "Pak, ini bagaimana ceritanya? Kok sampai banyak korban?" "Begini Pak polisi, kan saya lagi bawa mobil kecepatan tinggi." "Ya terus?" "Nah ujug-ujug." "Apa itu ujug-ujug?" "Tiba-tiba remblong." "Nah terus bagaimana tuh?" "Saya mau banting kanan, ada orang lagi jalan berdua nih kereh baik. Mati saya tabrak. Saya banting kere, lebih parah Pak." "Kenapa?" "Ada orang lagi hajatan." Mangkaning lagi datang besan, lagi akad nikah, penghulu ayah, amil ayah di situ. Nah mohon maaf Pak Polisi, bagaimana kalau keadaan Pak Polisi seperti saya?" "Nah kalau saya seperti Bapak itu saya jelaslah ambil kanan sebab korbannya sedikit, cuman berdua." "Nih Pak nggak kudu diajarin. Saya ge sama banting kanan. Terus kenapa orang berdua ini nyebrang Pak? Nyebrang kemana? Kayak yang hajat kondangan. Terus ya diberik lah. Goblok. Bego." "Emang bego Pak, manena sia nu bego." Sia mengancam. Paraih meureun eta amil penghulu. Penganten malodar. Begitu diinterogasi, "Kenapa Bapak mencuri HP?" "Saya Pak mencuri HP buat anak saya sekolah." "Lah emang sekolah pakai HP?" "Idih. Kepo Bapak ah. Jadi pengen tahu baik. Kan zaman sekarang Pak sekolah mesti pakai HP. Daripada antara anak saya bodoh, ya bagian saya mencuri HP biarlah saya di penjara. Yang penting anak saya nanti pinter." Luar biasa saudara. Pengaruh corona. Gara-gara corona kita saling mencurigai, betul. Kan kita dianjurkan 3M saudara. Tapi Karawang makan zona hijau. Beda dengan Jakarta. Saya ke Karawang, cuman Karawang nying ceceetik. Ini gara-gara corona luar biasa. Kita memakai masker. Ini aki-aki kita pakai masker. Ambekan lagi 3 minggu sekali. Ya cekek we sekalian. Jelma bengek kita pakai masker. Razia masker budak. Aya bapak-bapak air razia diharup lah daripada aing ketewak ya nangke didenda 250.000. Akhirnya naon? Hutang pemajikanan digunting. Di karetan teplokun ke beungeut gitu. Bahkan ada seorang ustad hari Jumat giliran khutbah, ustad jadi khotib hari Jumat. Paginya makan jengkol lalap peuting ngebelewok wae. Yang namanya dahar jeung jengkol kan hese dieureungkeunana. Khutbah mangkaning make masker, bayangkeun budak. Alhamdulillah rabbil alamin.
eta napasna keluar asup deui keluar deui asup deui teu lila pingsan tah khotib lain kena corona keracunan napas sorangan eta gara-gara corona jelema gering geus males ke rumah sakit betul sieun angke aing bajekeun corona saya boga tatangga hudang ngejuru kesurupan bae disampeurkeun ti pihak puskes ieu cenah corona buset aing nu ngajampean jelema kesurupan corona bahkan saya boga babaturan bisul kan namun bisul sokan sesekeleun nya di dieu pelangkakan ya nyupelek ingkud ge datang ke dokter saya meriangnya ini ada benjolan bisul coba ku dokter coba ku saya dipereleng heula wah ieu lain bisul sembarang bisul pak ieu bisul corona can aya dokter kok yang digebugan ini lah apa-apa corona memakai masker yang kedua mencuci tangan itu merujuk kepada sabda Nabi an-nadhafatu minal kebersihan itu sebagian daripada iman kita itu dianjurkan dari zaman dulu supaya bersih wae lah kita mah mau masuk ke masjid cuci tangan cuci kaki cuci wajah cuci kuping cuci hidung apa namanya wudu mau masuk ke masjid baca doanya dulu boro-boro ke masjid masuk ke WC baca doa betul mau makan kata Nabi awas cuci lengan dulu ulah beblokot tuh lengan sebelum ngahuap baca bismillah dilanjutkan dengan doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi modal eta mah sia mah rek nurutkeun bae rek modal mau tidur kata Nabi awas anak-anak adik-adik umatku semua kalau mau tidur cucilah tangannya dulu cucilah kakinya dulu wudu namanya setelah itu bacalah bismillah 21 kali sebab siapa orang yang mau tidur baca bismillah 21 kali nggak bakal kena guna-guna nggak bakal kena santet nggak bakal kepelet bahkan hartanya dijaga oleh Allah nggak akan kemalingan nggak akan kecopetan dan tidak akan kerampokan saudara apalagi yang bacanya orang melarat yakin aing mah sampai kiamat ke mulai ngerampok lah semuanya diatur semuanya kita mah nggak lepas daripada doa. Yang ketiga kudu jaga jarak. Betul. Kalau mau diperketat ya perketat semualah ya. Jangan ini mau umat Islam sholat semeter. Arek sholat apa arek senam sih ya? Umat Islam kamu lagi perketat kabeh geus ek tutup masjid tutup pasar tutup mal tutup diskotik tutup ya kan WC tutup hayu siap modal di mana sih ya plastik meureun siap modal jaga jarak budak salaki pamajikan tidak jaga jarak reuneuh deui jablay jaga jarak tuh jablay iloknya ya begitu aya pelanggan datang Pak karena saat ini lagi zaman corona ini kita tetap anjuran pemerintah tetap kita laksanakan kita ini harus jaga jarak. Jadi saya ngelayanan Bapak harus jaga jarak 2 meternya. Nah itu kumaha ieu cok. Ya barang Bapak disambung we kayak peralon. Luar biasa saudara, tapi mudah-mudahan dengan hadir dengan hikmahnya kita mengadakan Maulid, corona yang melanda negara kita akan segera kabur. Amin. Dan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi.
terhindar daripada perpecahan perang saudara, sebab kita semuanya bersaudara. Lihat dengan maulid, lihat kebersamaan kita luar biasa saudara. Sekarang apa hikmah yang terkandung di dalam maulid? Hikmah yang terkandung di dalam maulid itu adalah sesuai dengan sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk merevolusi akhlak. Yang enggak baik biar baik, yang baik bertambah baik. Terlebih kepada kita nih anak-anak muda, ini potensi-potensi belajar nih, usia-usia belajar. Ayo belajar yang benar. Sebab anak muda saat ini adalah subhanul yaum rijalul gad. Kalian adalah generasi di tahun-tahun yang akan datang. Maju bangdurnya bangsa dan negara kita, kalian semua jawabannya. Mudah-mudahan semuanya nih jadi orang-orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Tapi saat ini yang paling kita khawatirkan adalah krisis akhlak. Makanya kita jangan minder saudara. Biarlah kita dianggap oleh masyarakat kita dianggap kurang benar. Sebab yang benar itu belum tentu benar saudara. Galak banget sih. Ngarana ge budak atuh, coba na contohan. Ayo anak muda belajar ngaji yang benar, mesantren yang sekolah yang benar. Jangan ini mah zaman sekarang orang barat ikut-ikutin. Orang barat make anting, lu make anting. Geus kajeun. Orang barat mah anting na emas, ya mah hadiah ciki. Ke anting. Gaul ulin ke mall naik angkot di jero angkot utah. Asup ke mall ge sendal dilesotkeun. Naik eskalator ngadeprok ieu puyeng cenah. Balik ti mall kena AC dikerok asup angin. Da moal beureum ieu budak hideung. Bahasanya biar sopan kalau kita memanggil kepada emak, umi atau emak. Amun abi, abah. Ya, ieu mah kan ya orang barat bahasana ge ka mana ge nyokap. Abahna bokap. Ini nak kecap. Ngomong nyokap bokap modal di empang. Najis. Dahar jeung oncom ya. Iya, ini kan kita ayo kita perbaikin. Kan kita kan maulid merevolusi akhlak kita. Juga anak-anak perawan, anak remaja nih. Ayo berpakaian yang sopan ya Neng. Cuma kadang-kadang perawan umur 17 tahun, 20 tahun pakai kaos budak umur 3 poe. Bujal kamana wae. Ending bujal nyerepet mah. Ngajolor gede takol bedug. Make celana pondok segieu budak. Mulus sih mending. Tibitis kapingping nya ya. Syukur remboehon kekeongan. Tibitis kapingping lawean aya. 50-an aya. Cepean, gocengan, cebanan aya. Mun gagaro teh kita. Kos pirunan ngebul gitu. Boro-boro merangsang hayang najong ayo. Coba ayo biar sopan sebab tanda-tanda kiamat katanya perempuan berbusana tapi telanjang. Kok berbusana tapi telanjang? Karena pakaiannya pakaian super ngetat, pakailah legging. Ya kan? Coba kalau pakai legging lapisi dengan rok atau gamis tuh. Luar biasa. Ya mah legging ya unggul. La ilaha illallah. Disosor soang sih ya. Kuduna makna nyontoan. Ulah ustad wae magahan mana tuh nyontoan jeung naon. Ieu mah anak make legging ge kolot na mana lain nyontoan mah. Ilu-iluan make legging. Kolot-kolot make legging. Pantes cek sia mah meureun. Awak segede gerobok baso make legging. Kos kodok bancet.
Di situ naik motor Vario, kacamata gede, hidung. Ini alabatan dau kelohan. Begitu kencang seetik, bak 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 bak. Eureun cenah mah kempes padahal pipi nang skoplak udah. Iya ayo. Nah seperti ini luar biasa. Disekat, ini luar biasa guru-gurunya di depan. Seperti ini. Tapi sekarang kan pergaulan bebas, kumpul kebo, membudaya, rasa malu sudah tidak ada. Kita ini remaja, awas jaga jarak. Bukan nggak boleh pacaran, silakan pacaran. Tapi pacaran menurut Islam seperti apa? Pacaran menurut Islam itu awewe na perawana di jero imah, lalakina di jalan gede gitu. Iya mah bebogohan budak ayeuna hayang tempat poe duaan, tempat anu poek. Mangkaning amun padu duaan nu katiluna setan. Setan ge setan uka-uka. Lamun kena setan uka-uka berabe? Hah? Uka adu, uka anak. Uka utang, uka acut. Uka oyoi. Uka empak. Kadituna uting. Tah. Sia lebok tak kena setan uka-uka. Hadirin wal hadirat, adik-adik semuanya yang saya hormatin. Kita tujuan kita maulid itu diantaranya itu adalah mengharap daripada syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aing minum atuh budak aing ieu. Aing tadi hayang minum. Maaf ya, maaf. Saya mengenah ngalikeun doang. Kata Nabi begini saudara, la yaro wajhi salah satun. Kita mengadakan maulid berharap mendapat syafaatul uzma atau pertolongan Nabi kita Muhammad nanti kelak di hari akhirat, di hari kiamat. Tapi apakah kita berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi? Kata Nabi, ada 3 golongan umatku. Jangan kata mendapat syafaat, menatap wajahku pun sudah tidak akan bisa. Na'udzubillah min. 3 golongan ini barangkali cuma satu yang akan saya bahas. Sebab saya ini persiapan, ini sekarang lagi banyak tamu. Persiapan insya Allah besok mau berangkat ke Malaysia. Luar biasa saudara. Satu kebanggaan buat kita bangsa Indonesia. Ternyata Ustadz Kiai Ulama Indonesia sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita Muslim Malaysia. Di antaranya saya besok mau berangkat ke Malaysia, memenuhi undangan Perdana Menteri Malaysia Bapak Mahathir Muhammad untuk isi acara ceramah di sana dalam rangka acara hitanan Upin dan Ipin. Luar biasa. 3 golongan umat Nabi yang tidak bisa menatap wajah Nabi, apalagi dapat syafaat Nabi. Mana yang 3? 1 poin saja, karena ini masih ada kegiatan anak-anak kita ini, saya nggak bisa lama. Mana yang tidak akan bisa menatap wajah Nabi? Awwaluha akul walidaini. Yang pertama, anak yang durhaka terhadap kedua orang. Maka oleh karena itu adik-adik ayo hormatin emak, hormatin bapak. Doakan ibu dan bapak kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain mak, doain.
doain Bapak. Luar biasa jasa ibu dan bapak kita. Bapak kita yang terus berusaha mencari nafkah buat kita. Nggak mengenal lelah bapak kita. Pulang dari sawah tas macul budak. Letih lesu loyok lapar. Ngagemblok pacu. Begitu mau masuk ke rumahnya anaknya umur 3 tahun keluar. Bapak Abah, bapak balik, bapak alik. Bapak alik, bapak alik. Pantauit pak. Ya Allah raja bapak. Langsung rasa capeknya hilang. Disambut oleh anaknya yang sedang lucu-lucunya. Anak apa si Katep? Langsung pacul dilemparkan. Pur. Tengehen pemajikan kersa sapi. Gulepuk di bapak. Gelepekan pingsan. Malah anakna ditimang-timangan nang ning nang ke. Anak kata pemajikan sia tuh modar tuh. Enggang pacul ku sia anak kata. Mani katep modar majikan sia. Mani katep. Demi Allah, demi Rasulullah, itu katep ieu henteu. Budak meni demek itu katep. Ibu kita bayangkan. Ngidamna ge moal kabayar budak. Enek jeleh ngidam. Mangkaneng. Nu aneh-aneh wae lamun awewe keur ngidam. Kudu diladenan menteng keun budak nangelai. Seueul banget ningali ge seueul. Ayang nu hasem. Sabarnya mah papa rek neangan ka gigir imah. Doakeun mudah-mudahan aya kucing kakeratak. Pak ayang ngajilat rel kereta. Pak naon si mah ngidam teh aing mah ayang ayun-ayunan di luhur tower. Coba bayangkan hamil berapa bulan ibu kita hamil? 9 bulan. Bahkan ada yang 12 ya. Ada yang berakhir dengan normal melahirkan, ada yang dengan jalan di sesar. Demi siapa itu? Demi anak. Betul? Bahkan ada satu cerita di satu kampung yang terisolir. Jauh ke mana-mana aya awewe ngora rek ngalahirkeun. Mangkaning hujan. Mangkunang eueuh bidan. Neang dukun beranak. Tapi jaga jalakina beuteung neng ules. Buruan teang mak paraji lumpat. Assalamualaikum. Alam saya di luar. Uing mak. Uing saha? Uing. Dibuka teh naon sia jang beuting-beuting ka dieu. Mak, tulungan atuh mak majikan uing. Kunaon majikan sia? Beuteung na mules. Pamajikan beuteung mules sia datang ka aing. Tek ngajuru mak nu bener sia. Ya Allah mak teu percaya. Ieu mak dengekeun. Sememe uing neang emak. Ya mak diperiksa heula ku uing mak. Disingsakeun orok majikan teh. Nongtot hulu orok alo apa gitu. Halo apa halo. Bener ngajuru. Ayo geus bawa perabotan aing tah geus saya buruan. Mangkaning gerimis.
Nggak saya wah lompat ku eta budak. Tapi kai mana geus mai asup mak. Mana majikan sia? Turo kamar itu mak buruan. Neng. Ngajurus ya. Mak, naik keranjang naik. Naik teu kuat mak. Jang. Bangong wae sia. Naon mak? Angkat majikan sia keranjang teu hidang sia. Majikan dek ngajurus gletakon dihandap sia ah. Biasa we atuh mak. Galak. Emang kudu galak teu sia. Diengekon ku sia ieu nya. Ngeunah mah bebarengan ieu sia. Menderita pemajikan doang. Awas ya galak jeung pemajikan sia. Emang siapa bisa kajuru? Oh iya mah rek jadi mah paraji apa ceramah ieu mah. Angkat majikan sia tuh hidang sia ah. Angkat karanya tatakan pakai anggel. Oh mah ulah galak teuing nah. Sia rek ka mana? Duka atuh mah kadang lamun pamajikan rek ngajuru teh salaki teh salah tingkah. Betul. Kemana sih ya? Duka atuh mah ulah ka mana-mana aing baturna. Hayu naik deui ka ranjang sia. Naik ka ranjang kumaha sih mak? Hayu berendeng jeung pamajikan sia. Ieu maksudna naon? Aing rek ngadidik sia dengekeun ku sia. Ye jang baheula Pak emak sia kos kieu kos pamajikan sia. Ngalahirkeun sia teh. Makanya kudunya jeung emak. Jeung kudunya jeung pamajikan, perjuangan pamajikan teh kos kieu. Hayu geus. Itu calentang deui berendeng pamajikan sia. Emak, tatakan deui make anggal sia. Emak, ayo neng, rek ngajuru mah hayu. Buka heula calanana. Dibuka teu calanana. Dibuka ya Allah. Buka deui celana sia jang. Huh. Geuning ka uing-uing mak. Kudu sapenderitaan sia. Ya Allah, amun teu dituturkeun aing tinggalkeun sia. Allah, ayo neng, rek ngajuru mengadangkak, ngadangkak. Ngadangkak deui sia jang. Heuh mak ngadangkak. Ayo neng ngaheujeun. Teu kaluar. Aduh tulungan teu keluar. Ayo sia jang ngaheujeun. Modal sia. Ayo neng, ayo napas nasing panjangan tadi hulu orok geus nongtot tah geus ngalebat 1 2 3 hujan gede buar terus tata hulu orok nongol hulu orok nongtot begitu rek cekel kulungan Pak Praji kunaon pareum lampu buat gledek juak guer Ma Praji ampe kagetun kalang kabut dengan karayaapan niangan hulu orok mana hulu orok ya mana hulu orok poek tenjang ya mana hulu orok tadi geus nongtot hulu orok ya Allah segala pareum lampu deui aing mah ya mana hulu orok rampa rempe ka mana we lah teu nyahona salah ngodok malah ngodok ka sarung salakina nah beunang ayeuna mah ku aing hulu orok ya Allah ya budak orok kene ya Allah bukna gembel bat galing wah ieu mah kasep ieu mah ya ditarik sakenceng-kencengna atuh nu ngajerit aing pamajikan salakina aduh mah ada kunaon sia ngajerit jang ya hulu naon ku aing dibetot ya lain hulu orok mah hulu naon nu cekel ku aing ya hulu kobra luar biasa. Makanya hormati orang tua. Ayo ya. Hadirin hadirat yang berbahagia. Karena saya mau ada acara lagi ya. Di rumah banyak tamu. Ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Sampai ke hulu kobra saja. Mudah-mudahan hulu kobra ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ustadz Oki, Ustadz Ayi, Ustadz Baru Roji maafkan saya. Pembina atau penasehat Selon Squad maafkan saya semuanya. Anggota daripada Selon Squad. Mudah-mudahan kalian semua menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Oh iya, karena ini sekalian ulang tahun ya, ulang tahun yang
Yang kedua, mudah-mudahan Selon Sekuat menjadi semuanya, terutama anggota-anggotanya ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan supaya lebih maju menjadikan contoh suri tauladan buat rekan-rekan kita yang lain. Ntar mabruk mah ya bacanya ya anak-anak ya, kita mau doa doang. Untuk panitia maafkan saya moal dahar heula, saya langsung balik. Sanu nawaran dahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجي عين وجي بق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مبروك مبروك عليك